Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ramadhani Putri dengan NIM 0532465516. Di sini saya akan melakukan penjelasan dari tugas praktik 1 pemrograman berbasis web STSI 4209. Yang mana di sini saya membangun antarmuka dan alur interaktif aplikasi pemesanan bahan belajar, bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Oke, langsung saja. Berikut adalah script kodenya. Di sini ada file JavaScript-nya, data.js, script.js, kemudian ada file HTML-nya, ada dashboard.html, index.html, login.html, stock.html, dan tracking.html. Ada juga file CSS-nya. Kemudian, untuk tampilan dari kode ini, seperti ini. Ini adalah halaman utamanya, index.html. Website ini diawali dengan index.html yang berfungsi untuk merujuk ke halaman login. Login HTML. Kemudian, halaman login ini berisi form dengan input email dan password. Ada juga tombol login, lupa password, dan daftar. Fitur tombol daftar dan lupa password ini belum aktif. Untuk lupa password akan diarahkan ke administrator. Dan untuk validasi inputnya, jika email password itu kosong, akan muncul pesan kolom harus diisi. Ini kan kosong ya, belum diisi dan password belum diisi. Kalau diklik login, akan muncul info untuk isi kolomnya. Kemudian jika salah, akan muncul alert bahwa email dan password yang Anda masukkan salah. Kita coba untuk datanya. Saya akan menggunakan data Agus ya, ID 2. Untuk emailnya adalah berikut. Dan passwordnya Agus 123. Karena saya mau mencoba untuk salah dulu, jadi saya akan membuat passwordnya 123456788. Saya coba login. Hasilnya adalah email atau password yang Anda masukkan salah. Sekarang saya akan menginputkan password yang benar, yaitu Agus123. Hasilnya akan langsung masuk ke halaman dashboard.html. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu proses loginnya dan JavaScript-nya. Script login menggunakan query selector login form dengan event listener submit, di mana submit ini setiap tombol login diklik akan memanggil script ini. Langkah-langkahnya, if prevent default akan mencegah reload halaman. Kemudian mengambil email dan password dari form. Kemudian mengecek data terhadap data pengguna di data.js. Dan jika cocok, akan dijalankan set current user yang fungsinya menyimpan data login di session storage. Jika tidak cocok, akan menampilkan alert email atau password yang Anda masukkan salah. Jika login berhasil, akan diarahkan ke dashboard.html. Berikut adalah kode dari dashboard.html. Dan ini adalah halaman dashboard HTML-nya. Setelah login, user masuk ke dashboard yang berisi navigasi menuju informasi bahan ajar, kodenya stock.html, kemudian ada tracking pengiriman, kodenya itu tracking.html, dan keluar ini kembali ke login.html. Kemudian terdapat beberapa card untuk akses cepat ke menu tersebut. Kemudian, JavaScript dashboard. Ada function untuk memanggil require out dan get greeting dari script JS.
Berikut file script.js-nya. Pertama, ini ada require out untuk mengecek apakah ada session user. Jika tidak ada, akan dikembalikan ke login.html. Kemudian, untuk get greeting, untuk menampilkan ucapan sesuai waktu. Untuk waktu di bawah jam 11 akan menghasilkan selamat pagi, di bawah jam 15 akan menghasilkan selamat siang, di bawah jam 18 atau jam 6 sore akan menghasilkan selamat sore, dan selain itu akan menghasilkan selamat malam. Selanjutnya akan menampilkan juga nama, role, dan lokasi user di halaman dashboard. Hasilnya akan seperti ini. Selamat malam, Agus Pranoto. Kemudian ada alamat, tanggal, dan jamnya, dan lokasinya. Selanjutnya, kita akan mengecek halaman informasi bahan ajar. Halamannya akan seperti ini, dan berikut adalah file codingnya, yaitu stock.html. Filenya seperti ini. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar bahan ajar. Struktur tabel berisi kolom, cover, nama bahan ajar, kode, edisi, jenis, stok, dan lokasi. Untuk data bahan ajar, diambil dari file data.js. Berikut beberapa data bahan ajarnya yang ada di data.js. Kemudian berikut skripnya. Const data window data bahan ajar. Variabel data diambil dari global variabel data bahan ajar yang berada di data.js. Kemudian, render data untuk memanggil function render dengan memberikan parameter data yang tadi sudah diambil. Kemudian, fungsi rendernya pertama mengambil tBody dari tabel. Kemudian mengosongkan isinya, selanjutnya melakukan for each pada data bahan ajar, membuat elemen tr, dan menambahkan kolom, gambar, nama, kode, edisi, stok, dan lokasi. Kemudian menyisipkan tr kembali ke tabel. Hasilnya, daftar bahan ajar muncul di tabel. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, fitur pencarian atau filter data. Untuk mencari data-data bahan ajar, misalnya ketika mengetik pengantar akan muncul data bahan ajar yang kita inginkan. Berikut adalah kodenya. Seperti ini, yang prosesnya itu membuat variabel v dari input user diubah ke huruf kecil atau to lowercase. Kemudian memfilter data berdasarkan nama barang, kode barang, atau edisi. Kemudian fungsi filter untuk mengembalikan array data yang cocok, lalu dipanggil lagi render f untuk menampilkan hasil pencarian. Contohnya, jika klik pengantar, gitu ya, yang muncul hanya pengantar ilmu komunikasi. Kemudian ada fitur tambah stok baru. Dijalankan dari form modal ketika klik tombol tambah stok baru. Skripnya sebagai berikut. Langkahnya itu ada pertama prevent default untuk cegah reload halaman. Kemudian ambil data dari form menggunakan form data this. Kemudian ubah objek dengan objek from entries. Selanjutnya ada ubah stok ke angka. Dan tambah data baru ke array data dengan push. Selanjutnya, enter ulang data agar item baru langsung tampil. Dan ini untuk tutup modal dan reset form. Selain itu ada juga untuk menampilkan alert stok baru berhasil ditambahkan.
Saat di-input akan memunculkan stok baru berhasil ditambahkan, seperti itu. Kemudian ada halaman tracking pengiriman. Kodenya seperti ini. Dan ini halamannya, tracking pengiriman. Ini contohnya untuk data dari Rina Wulandari. Detailnya seperti ini, ada nomornya, statusnya dalam perjalanan atau diterima. Untuk Rina ini dalam perjalanan, detail ekspedisinya, ada tanggal kirimnya, totalnya, dan ada barang progresnya. Fitur ini menampilkan status pengiriman bahan ajar. Untuk kodenya, kode data trackingnya disimpan di data.js dalam bentuk objek. Berikut, for data tracking. Ada ini untuk data.js. Kemudian untuk prosesnya itu ada di tracking.html, yang mana prosesnya itu otomatis ketika halaman dibuka. Berikut untuk skripnya. Artinya, otomatis menampilkan data pertama dari data tracking saat halaman tracking dibuka. Kita juga bisa mencoba mencari data dari Agus ya. Kita cek dulu di sini dengan nomor DO report. Kita cari akan menghasilkan data Agus Pranoto. Statusnya dikirim dan progresnya sudah 100%. Untuk pencarian nomor DO, ini juga ada di file tracking.html baris 93 sampai 103. Langkahnya itu pertama ada prevent default untuk cegah reload, kemudian ambil nomor DO dari input. Selanjutnya untuk mengecek apakah nomor tersebut ada di data tracking. Jika tidak ada, akan ditampilkan nomor DO tidak ditemukan. Namun, jika ditemukan, akan memanggil render hasil data untuk menampilkan hasilnya. Untuk render hasil data ini, ada di baris 46 yang menghasilkan informasi pengiriman. Ada nomor, nama, status, kemudian ada detail kurir, ekspedisi, tanggal kirim, paket, total, dan ada progresnya juga. Dan selain itu juga ada tabel jejak perjalanannya. Mekanismenya, pertama mengambil elemen hasil, lalu kosongkan isi sebelumnya. Ambil data perjalanan, simpan ke variabel steps. Kemudian ada hitung progresnya. Jika ada teks selesai antar, progresnya itu 100%. Jika belum, progres dihitung proporsional. Berikut skripnya. Madmin digunakan agar progres tidak melebihi 90% sebelum selesai. Selanjutnya, membuat elemen div kelas card yang berisi detail pengiriman dan tabel perjalanan. Sampai bawah sini. Kemudian, hasilnya akan tampil di halaman seperti ini. Oke. Kesimpulannya, website Cita ini memiliki 3 fitur utama. Ada login system yang terdapat validasi dan session storage. Coba lagi untuk data Agus. Password Agus itu 23. Di sini akan ada validasi. Jika saya salah, email atau password mungkin salah. Jika saya benar, akan masuk ke sini. Kemudian ada informasi bahan ajar yang menampilkan, mencari, dan menambah stok. Kemudian ada tracking pengirimannya juga untuk menampilkan detail dan progres pengiriman. Seluruh fitur ini dikendalikan melalui manipulasi DOM dan JavaScript murni tanpa backend.
Begitu saja, demikian penjelasan saya mengenai tugas 1 pemrograman berbasis web ini, STSI 4209. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.